Hai guys, perkenalkan nama saya Kadek Yunika Anggiduyanti. Oh ya, kalian tahu kan lambang negara Indonesia apa? Yap, betul sekali, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Namun di balik itu semua, ada banyak sejarahnya loh. Yuk simak terus video dari kami. Jadi, sebelum ditetapkannya sebagai lambang negara Indonesia, bahkan jauh sebelum negara Indonesia berdiri, warganya sudah mengenal Garuda lewat cerita pewayang. Dalam agama Hindu dan Buddha, Garuda adalah salah satu bentuk dewa. Burung Garuda ini merupakan tunjangan Dewa Wisnu, salah satu Trimurti atau manifestasi bentuk Tuhan dalam agama Hindu. Dalam mitologi Hindu, Garuda adalah raja burung yang berasal dari keturunan Kasyapa dan Winata. Jadi, burung Garuda pada lambang Pancasila melambangkan kekuatan, dinamika, dan semangat untuk menjunjung tinggi nama bangsa Indonesia. Tahukah kalian mengapa lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda Pancasila kepalanya menoleh ke kanan? Dalam budaya dan tradisi yang berlaku di Indonesia, kanan selalu dikaitkan dengan hal-hal yang positif, kebaikan, dan kebenaran. Dan dalam ilmu Heldarik, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai simbol dan lambang, menoleh ke kanan dikaitkan dengan masa depan dan harapan yang baik. Dan menoleh ke kiri dikaitkan dengan hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, kepalanya menoleh ke kanan sebagai simbol yang selalu berorientasi pada kebenaran, kemajuan, dan masa depan yang lebih cerah. Baik, di sini saya akan menjelaskan lambang negara pada sayap Garuda. Sayap Garuda merupakan simbol semangat perjuangan dan kekuatan. Kedua sayap Garuda yang terbentang melambangkan kekuatan, semangat juang, dan keperkasaan bangsa Indonesia. Garuda dengan sayap yang terbentang lebar menunjukkan kesiapan untuk mempertahankan kemerdekaan, keutuhan negara, serta menghadapi tantangan atau ancaman apapun dengan keberanian dan keteguhan. Sayap kanan dan kiri yang simetris menggambarkan keseimbangan dalam perjuangan bangsa Indonesia antara kekuatan dan kebijaksanaan, antara tekad untuk maju dan semangat untuk melindungi nilai-nilai luhur bangsa. Ini juga melambangkan harmoni dalam kebinekaan Indonesia, di mana keberagaman tetap dijaga dengan rasa persatuan. Sayap Garuda secara keseluruhan menunjukkan semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tak kenal lelah dalam meraih cita-cita dan tujuan negara. Garuda terbang tinggi dengan kedua sayapnya menggambarkan bangsa Indonesia yang optimis dan penuh harapan dalam menghadapi masa depan. Faktanya, lambang Garuda yang kita kenal sekarang ini tuh dirancang sejak tanggal 10 Januari tahun 1950 waktu Panitia Lencana Negara dibentuk yang diketuai oleh Bapak Muhammad Yamin dan dikoordinasi oleh Sultan Hamid II. Nah, dari Panitia Lencana Negara ini milih dua desain yang terbaik nih. Desainnya punya Bapak Muhammad Yamin dan Sultan Hamid II. Tetapi sayangnya desain Bapak Muhammad Yamin itu ditolak nih, soalnya katanya sih dianggap kayak terpengaruh oleh Jepang gitu. Akhirnya dipilihlah desain Sultan Hamid II. Nah, desain ini tuh nggak dipilih dan langsung ditentuin itu enggak, tapi terus disempurnakan bersama dengan Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Salah satu yang diubah itu ada pita yang tadinya warnanya merah putih, diubah jadi pita putih yang ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Gak sampai itu aja, sebelum desain ini sempurna, awalnya tuh dikritik soalnya katanya sih terlalu mitologis, tapi akhirnya jadilah direvisi berkali-kali dan jadilah lambang Garuda Pancasila yang kita kenal sekarang. Nah, akhirnya lambang ini resmi dipakai tanggal 11 Februari tahun 1950. Meskipun pada saat itu Garuda masih gundul. Lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila pertama kali dipublikasikan
pada tanggal 15 Februari tahun 1950. Sebelum dipublikasikan, lambang negara kita itu pernah beberapa kali mengalami revisi. Salah satunya adalah jambul pada kepala burung Garuda. Yang awalnya tidak ada jambulnya, di atas usulan Presiden Soekarno dirubah, direvisi menjadi ada jambulnya. Nah, tujuannya adalah agar tidak mirip dengan bald eagle dari lambang negara Amerika Serikat. Terus juga Presiden Soekarno mengusulkan untuk menambahkan unsur-unsur Pancasila dengan menambahkan simbol-simbol dari tiap-tiap sila yang ada pada Pancasila. Nah, tameng yang ada di depan dada burung Garuda itu adalah salah satu usulan Presiden Soekarno. Nah, pada finishingnya Sultan Hamid itu melakukan finishing dengan menambahkan skala ukuran dan juga menyempurnakan untuk visualisasi warnanya. Setelah selesai semua rancangannya, burung Garuda ini dibuatkan patung yang besar dari bahan perunggu dan berlapis emas, dan sampai sekarang disimpan di ruangan kemerdekaan di Monumen Nasional atau Monas, dan itu dijadikan sebagai acuan untuk ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia. Dan desainnya dari waktu itu, dari awal pempublikasian, desainnya masih sama dan tidak pernah berubah sampai sekarang. Jadi kesimpulannya, proses penciptaan lambang negara Indonesia itu melalui proses yang sangat panjang dan di dalamnya juga melibatkan banyak pihak. Nah, ini juga sejalan dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, sekian video dari kita, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.